Kebijaksanaan sang Raja Muda. Di masa mudanya, Sulaiman telah menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Suatu hari, dua wanita datang padanya. Masing-masing mengklaim seorang bayi adalah anak kandungnya. Sulaiman dengan cerdik mengusulkan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar mereka bisa berbagi, mengetahui bahwa ibu kandungnya akan lebih memilih menyerahkan anaknya demi keselamatannya. Tindakan ini membuktikan kebijaksanaannya yang luar biasa, dan berita tentang keadilannya menyebar ke seluruh negeri. Kekuasaan atas angin dan jin. Allah SWT mengaruniai Sulaiman kekuasaan yang tak tertandingi. Dia tidak hanya memerintah manusia, tetapi juga menguasai angin dan makhluk-makhluk halus jin. Dengan izin Allah, dia bisa mengendalikan angin untuk membawanya menempuh perjalanan jauh dalam waktu singkat, dan jin-jin diperintahkannya untuk membangun istana, rumah ibadah, dan benteng yang megah. Kekuatannya bukanlah untuk kesombongan, melainkan untuk melayani Allah. Percakapan dengan Ratu Semut. Keajaiban lain yang diberikan kepada Sulaiman adalah kemampuan memahami bahasa hewan. Suatu ketika, saat berbaris dengan pasukannya, dia melewati lembah semut. Dia mendengar Ratu Semut memperingatkan kawanannya untuk masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Sulaiman tersenyum mendengar perhatian Ratu Semut tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati, menunjukkan kasih sayangnya bahkan kepada makhluk terkecil. Pesan dari burung hudhud. Keistimewaan Sulaiman dalam memahami bahasa hewan membawanya pada penemuan baru. Suatu hari, burung hudhud peliharanya kembali dari perjalanan jauh dan melaporkan adanya sebuah negeri makmur bernama Saba yang dipimpin oleh seorang ratu yang menyembah matahari. Burung itu membawa berita tentang kekayaan dan keindahan negeri tersebut, memicu rasa ingin tahu Sulaiman. Kedatangan Ratu Balkis. Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis, mengajaknya untuk meninggalkan penyembahan matahari dan beriman kepada Allah. Ratu Balkis, yang terkesan dengan kebijaksanaan dan kekuatan Sulaiman, memutuskan untuk mengunjunginya di Yerusalem. Saat tiba di istana Sulaiman, dia terkagum-kagum oleh kemegahannya, terutama lantai kaca yang disangkanya air. Pertemuan ini menjadi awal dari hubungan yang damai dan akhirnya Ratu Balkis pun memeluk Islam. Wafatnya sang Nabi. Nabi Sulaiman AS wafat dalam keadaan yang unik. Beliau wafat saat berdiri bersandar pada tongkatnya di balkon istana, mengawasi para jin yang sedang bekerja. Jin-jin tersebut terus bekerja keras selama berhari-hari, mengira Sulaiman masih hidup dan mengawasi mereka. Barulah setelah seekor rayap memakan tongkatnya dan tubuhnya rubuh, para jin menyadari bahwa raja mereka telah wafat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk halus pun tidak mengetahui hal gaib, kecuali apa yang Allah kehendaki.